Ya, kembali lagi kita dalam channel YouTube Leslie Media dengan topik materi nutrisi yang merupakan kelanjutan dari materi nutrisi sebelumnya. Di mana pada materi nutrisi bab yang ketiga, kita sudah membahas tentang satu topik nutrisi yang berhubungan dengan digestion, absorption, and transport, di mana membahas tentang proses pencernaan, penyerapan, dan transport nutrisi di dalam tubuh kita. Dan satu sistem yang dibahas di sana yang sangat penting adalah sistem pencernaan. Dan pada kali ini kita akan lanjut pada bab yang keempat dengan topik karbohidrat, gula, zat pati, dan serat. Dan topik ini sangat penting karena berhubungan dengan apa yang kita makan setiap hari. Dan dalam bahasa Inggrisnya merupakan judul The Carbohydrates, Sugar, Starch, and Fibers. Nah, seorang siswa yang ketika dengan tenang mempelajari buku teks, jarang menyadari bahwa di dalam sel otaknya terdapat miliaran molekul glukosa yang membelah untuk menyediakan energi yang memungkinkannya untuk belajar. Namun, glukosa menyediakan hampir semua energi yang digunakan otak manusia setiap hari. Nah, demikian pula seorang pelari maraton yang berlari melintasi garis finish dalam hujan, keringat, dan kemenangan, jarang menyadari bahwa bahan bakar yang ada dalam tubuhnya yaitu glikogen yang telah dihabiskan ototnya lah yang telah membantunya menyelesaikan lomba. Nah, bersama-sama kedua karbohidrat ini, baik glukosa dan glikogen, menyediakan sekitar setengah dari semua energi yang digunakan otot dan jaringan tubuh lainnya. Dan separuh energi tubuh lainnya itu berasal dari lemak, di mana lemak kita akan bahas setelah pembahasan bab keempat tentang karbohidrat. Nah, seorang tidak makan glukosa dan glikogen secara langsung, melainkan mereka mendapatkannya melalui makanan yang kaya karbohidrat, di mana tubuh mereka menerima glukosa untuk energi langsung dan menjadi glikogen untuk energi cadangan. Dan semua makanan nabati, baik sayur, biji-bijian, polong-polongan, dan buah-buahan, sebenarnya menyediakan banyak karbohidrat, dan juga bukan hanya itu, susu juga mengandung karbohidrat. Ada banyak orang salah mengira bahwa karbohidrat sebagai penggemuk, dan menghindarinya saat mencoba menurunkan berat badan. Strategi seperti itu mungkin berguna jika karbohidrat yang dimaksud adalah gula sederhana yang diperoleh dari minuman ringan, permen, kue-kue, tetapi tentu kontraproduktif berlawanan jika karbohidratnya itu sebenarnya berasal dari karbohidrat kompleks seperti biji-bijian, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Di mana seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, tidak semua karbohidrat itu diciptakan dalam bentuk yang sama. Nah, pandangan ahli kimia tentang karbohidrat, keluarga karbohidrat termasuk karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah yang dijelaskan oleh ahli kimia sebagai terdiri dari monosakarida, yaitu disusun oleh gula tunggal, sedangkan disakarida adalah gula yang tersusun dari pasangan monosakarida. Karbohidrat jenis yang kedua adalah karbohidrat kompleks, yang merupakan yang disebut pula polisakarida, yaitu molekul besar yang terdiri dari rantai monosakarida. Nah, untuk memahami struktur karbohidrat, kita perlu melihat unit penyusunnya, di mana monosakarida yang paling penting dalam nutrisi, yaitu masing-masing mengandung 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen, yang kemudian ditulis dengan C6H12O6, di mana setiap atom dapat membentuk sejumlah ikatan kimia dengan atom lain. Dalam ilmu kimia didapati bahwa atom karbon dapat membentuk 4 ikatan, atom nitrogen 3 ikatan, atom oksigen 2, dan atom hidrogen hanya 1. Dan ahli kimia mewakili ikatan sebagai garis antara simbol kimia seperti C, NO, dan H yang mewakili atom. Di mana satu garis melambangkan satu ikatan, 2 garis melambangkan 2 ikatan, dan seterusnya seperti yang digambarkan dalam gambar 4.1.
Gambar 4.1 mencakup struktur etil alkohol, bahan aktif yang merupakan bahan aktif minuman beralkohol sebagai contoh, dan kedua karbon masing-masing memiliki 4 ikatan yang diwakili oleh garis, sedangkan oksigen memiliki 2 garis, dan setiap hidrogen memiliki 1 garis atau 1 ikatan yang menghubungkannya dengan atom lain. Dan struktur kimia terikat menurut aturan ini seperti yang sudah ditentukan oleh alam. Kesimpulannya bahwa karbohidrat itu tersusun atas karbon, oksigen, dan hidrogen, di mana masing-masing atom ini dapat membentuk sejumlah ikatan kimia tertentu, di mana karbon membentuk 4, oksigen membentuk 2, dan hidrogen membentuk 1. Nah, kita lanjut pada karbohidrat sederhana. Daftar berikut karbohidrat sederhana yang paling penting dalam nutrisi melambangkannya sebagai segi 6, segi 5 dengan warna yang berbeda. Jadi ini merupakan daftar karbohidrat sederhana. Nah, kita pelajari sebelumnya bahwa karbohidrat sederhana itu ada yang disebut dengan monosakarida atau glukosa tunggal, dan disakarida yang merupakan gabungan antara satu glukosa dengan glukosa lainnya. Nah, 3 jenis monosakarida, yaitu yang pertama glukosa dilambangkan dengan segi 6 berwarna biru, fruktosa yang dilambangkan dengan segi 5 berwarna ungu, dan galaktosa digambarkan dengan segi 6 berwarna hijau. Dan ada 3 jenis disakarida juga yang perlu kita ingat, yaitu maltosa. Yang pertama maltosa merupakan gabungan dari glukosa ditambah glukosa. Yang kedua sukrosa merupakan kombinasi antara glukosa dan fruktosa. Dan yang ketiga laktosa merupakan kombinasi antara glukosa dan galaktosa. Nah, ketiga monosakarida yang penting dalam nutrisi ini memiliki jumlah dan jenis atom yang sama, tetapi susunan kimianya yang berbeda. Perbedaan kimia inilah yang menjelaskan kenapa yang satu terasa lebih manis daripada monosakarida yang lain. Nah, contohnya pada glukosa murni di lidah, dia terasa manis, sedangkan galaktosa hampir-hampir tidak terasa manis sama sekali. Sedangkan bagaimana dengan fruktosa? Rasanya sangat manis seperti madu, dan pada kenyataannya adalah gula yang terutama bertanggung jawab atas manis atau rasa manisnya pada madu, oleh karena kandungan fruktosa. Nah, glukosa secara kimia adalah molekul yang lebih besar dan lebih rumit daripada etil alkohol yang kita lihat pada gambar 4.1. Tetapi, glukosa mematuhi aturan kimia yang sama. Seperti atom karbon memiliki 4 ikatan, setiap oksigen 2 ikatan, dan setiap hidrogen itu 1 ikatan. Nah, gambar 4.2 mengilustrasikan struktur kimia molekul glukosa, di mana di sana ada bentuk diagram molekul glukosa yang menunjukkan antara hubungan ikatan antara satu atom dan atom yang lain. Dan terbukti sederhana ketika kita lihat, tetapi ahli kimia mencoba mengadopsi cara yang lebih sederhana untuk menggambarkan struktur-struktur kimia molekul-molekul ini. Dan gambar 4.3 kita lihat di sana menyajikan struktur kimia glukosa dengan cara yang lebih sederhana dengan menggabung atau menghilangkan beberapa simbol namun menyampaikan informasi yang sama. Seperti di gambar 4.3 bagian bawah yang pertama, kita lihat di sana ada dituliskan semua atom penyusun glukosa, ada hidrogen, oksigen, dan karbon. Tapi pada gambar yang kedua, tulisan hidrogennya dihilangkan. Yang ketiga menggambarkan susunan karbon ada 6. Dan pada gambar yang keempat digambarkan seperti segi 6 berwarna biru untuk menggambarkan secara sederhana bahwa itu adalah merupakan struktur kimia dari molekul glukosa. Nah, umumnya dikenal sebagai gula darah. Glukosa berfungsi sebagai sumber energi penting untuk semua aktivitas tubuh. Signifikansi ataupun manfaatnya terhadap nutrisi sangat luar biasa, di mana bagian selanjutnya menjelaskan bahwa glukosa adalah salah satu dari 2 gula di setiap disakarida dan unit dari mana polisakarida dibuat hampir secara eksklusif, di mana salah satu polisakarida ini yaitu pati adalah sumber energi makanan utama bagi semua orang di dunia.
Yang lain, glikogen adalah bentuk penyimpanan energi yang penting di dalam tubuh kita. Glukosa sering muncul kembali di seluruh bab ini, bahkan pada bab-bab berikutnya. Bagaimana dengan fruktosa? Fruktosa adalah gula yang paling manis dibandingkan dengan glukosa dan juga ada maltosa. Nah, di sini galaktosa. Fruktosa adalah gula yang paling manis yang memiliki rumus kimia yang persis sama dengan glukosa, yaitu C6H12O6, tetapi strukturnya yang berbeda. Ya, kita lihat di 4.4, di mana jumlah atom per karbon C6 atau rumusnya C6H12O6 sama, tetapi susunannya yang membuatnya berbeda, dan susunan inilah yang menentukan seberapa manis suatu senyawa gula itu atau seberapa tidak manis satu senyawa gula itu. Di mana susunan atom dalam fruktosa merangsang pengecap lidah untuk menghasilkan sensasi manis. Di mana fruktosa ini terjadi secara alamiah dalam buah-buahan dan madu. Meskipun ada sumber lain termasuk produk seperti minuman ringan, sereal, dan makanan penutup yang dimaniskan, dan rasa manis itu berasal dari sirup jagung yang mengandung tinggi fruktosa. Jenis yang ketiga dari monosakarida adalah galaktosa, yang mana ini terjadi secara alamiah sebagai gula tunggal yang hanya terdapat dalam beberapa makanan, di mana galaktosa memiliki jumlah dan jenis atom yang sama dengan glukosa dan fruktosa, namun dalam susunan yang lain. Di mana gambar 4.5 kita lihat di sana posisi ikatan HO antara glukosa dan galaktosa yang di borderline merah itu berbeda. Kita lanjut pada disakarida. Disakarida adalah pasangan dari 3 monosakarida yang baru saya jelaskan. Glukosa terjadi pada ketiganya, di mana anggota kedua dari pasangan adalah fruktosa, galaktosa, ataupun glukosa lainnya. Dan karbohidrat ini dan semua nutrisi energi lainnya dikumpulkan dan dipisahkan melalui reaksi kimia yang dikenal dengan kondensasi dan hidrolisis. Kondensasi adalah merupakan sebuah proses. Untuk membuat disakarida, reaksi kimia yang dikenal sebagai kondensasi menghubungkan dua monosakarida bersama-sama. Seperti yang digambarkan di gambar 4.6, di sana ada gugus hidroksil dari satu monosakarida dan atom hidrogen dari monosakarida lainnya bergabung membentuk molekul air H2O, di mana dua monosakarida yang awalnya terpisah terhubung bersama dengan satu oksigen. Contohnya bagaimana glukosa ditambahkan dengan glukosa, kemudian membentuk disakarida maltosa. Sedangkan hidrolisis adalah merupakan proses untuk memecah disakarida menjadi dua, dan terjadi reaksi kimia yang dikenal dengan hidrolisis, di mana sebuah molekul air membelah untuk menyediakan H dan OH yang dibutuhkan untuk melengkapi monosakarida yang dihasilkan. Dan reaksi hidrolisis ini biasanya terjadi selama proses pencernaan. Nah, disakarida maltosa terdiri dari 2 unit glukosa. Maltosa diproduksi setiap kali zat pati itu dipecah, seperti yang terjadi pada manusia selama proses pencernaan karbohidrat. Dan hal ini juga terjadi selama proses fermentasi yang menghasilkan alkohol. Maltosa hanya merupakan konstituen kecil dari beberapa makanan seperti pada jelai. Sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang dibentuk dari fruktosa dan glukosa. Karena fruktosa dapat diakses atau dirasakan oleh reseptor rasa, maka sukrosa terasa manis yang merupakan sebagian dari rasa manis alami buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Nah, untuk membuat gula meja, sukrosa ini dimurnikan dari sumber satebu ataupun dari bit gula, kemudian dilakukan proses granulasi. Tergantung sejauh mana itu disuling, produk tersebut akan berwarna coklat, putih, ataupun tersedia dalam bentuk bubuk yang dijual di toko bahan makanan. Laktosa. Laktosa merupakan kombinasi galaktosa dan glukosa,
dan merupakan karbohidrat utama yang ditemukan di susu. Dikenal sebagai gula susu pula, laktosa menyumbang setengah dari energi yang disediakan oleh susu bebas lemak. Ringkasnya bahwa 6 karbohidrat sederhana atau gula penting dalam nutrisi. Ketiga monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa semuanya memiliki rumus kimia yang sama, C6H12O6, tetapi strukturnya yang berbeda. 3 disakarida, maltosa, sukrosa, dan laktosa adalah pasangan monosakarida, di mana masing-masing mengandung glukosa yang dipasangkan dan salah satu dari 3 monosakarida. Gula yang terutama berasal dari tumbuhan, kecuali laktosa dan komponennya galaktosa yang ditemukan dan berasal dari susu dan produk susu. 2 monosakarida dapat dihubungkan melalui proses yang dikenal dengan reaksi kondensasi, membentuk disakarida dan air, sedangkan disakarida pada gilirannya dapat dipecah menjadi 2 monosakarida dengan reaksi hidrolisis menggunakan air. Kita lanjut dengan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah gula yang baru saja disebutkan. Di sana ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan disakarida ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Sebaliknya, karbohidrat kompleks mengandung banyak unit glukosa dan dalam beberapa kasus, beberapa monosakarida lain dirangkai sebagai polisakarida. 3 jenis polisakarida penting dalam nutrisi. Di antaranya adalah glikogen, pati, dan serat, di mana glikogen adalah bentuk penyimpanan energi dalam tubuh hewan maupun manusia. Zat pati mainkan peran pada tanaman, dan serat merupakan bagian yang penting dalam menyediakan struktur pada batang, pada akar, pada daun, dan kulit tanaman. Nah, baik glikogen dan pati dibangun dari unit-unit glukosa, di mana serat terdiri dari berbagai monosakarida, bahkan turunan karbohidrat lainnya. Glikogen hanya ditemukan dalam jumlah terbatas pada daging dan sama sekali tidak ditemukan pada tumbuhan. Karena alasan ini, makanan bukanlah sumber yang signifikan dari karbohidrat ini. Namun, glikogen memang melakukan peran penting dalam tubuh. Tubuh manusia menyimpan glukosa sebagai glikogen, di mana banyak molekul glukosa yang dihubungkan bersama dalam rantai yang bercabang tinggi. Susunan ini memungkinkan terjadinya proses hidrolisis yang cepat. Ketika pesan hormonal melepaskan energi tiba di tempat penyimpanan glikogen, yaitu di hati atau sel otot, enzim menyerang dengan menyerang banyak cabang glikogen secara bersamaan yang membuat lonjakan glukosa tersedia. Zat pati. Tubuh manusia menyimpan glukosa sebagai glikogen, tetapi sel tumbuhan menyimpan glukosa itu dalam bentuk zat pati atau gula yang berantai panjang, bercabang maupun tidak bercabang, dari ratusan atau ribuan molekul glukosa yang dihubungkan bersama-sama. Seperti yang digambarkan dalam gambar 4.8, di sana ada glikogen, kemudian ada starch, ada rantai panjang bercabang, dan juga starch rantai panjang namun tidak bercabang. Molekul pati raksasa ini dikemas berdampingan dalam biji-bijian seperti gandum atau beras, dalam tanaman umbi-umbian seperti ubi dan kentang, bahkan dalam kacang-kacangan seperti kacang polong dan kacang-kacangan. Saat kita makan tanaman, tubuh kita akan melakukan proses hidrolisis pati menjadi glukosa dan kemudian menggunakan glukosa untuk tujuan energi tubuh itu sendiri. Nah, semua makanan tepung berasal dari tumbuhan, di mana biji-bijian adalah sumber makanan kaya pati, menyediakan banyak energi makanan bagi orang-orang di seluruh dunia, seperti beras di Asia, gandum di Kanada, Amerika Serikat, dan Eropa, jagung di sebagian besar Amerika Tengah dan Selatan, dan millet, rye, barley, dan oat juga di beberapa tempat lainnya. Kacang-kacangan dan umbi-umbian juga merupakan sumber pati yang penting. Di gambar samping kita lihat diberikan sedikit penjelasan tentang apa artinya laktos yang berasal dari kata lak, milk, yang kemudian membentuk istilah laktos atau yang dikenal dengan gula susu. Kemudian poligosakarida berasal dari kata poli yang artinya banyak, oligo artinya beberapa. Sedangkan glikogen, gliko adalah glukos,
give rise to, dan starch adalah polisakarida yang ditemukan pada tumbuhan, gula yang ditemukan pada tumbuhan. Serat. Serat makanan adalah bagian struktural dari tumbuhan dan dengan demikian ditemukan di semua makanan yang berasal dari tumbuhan, baik itu sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Dan sebagian besar serat makanan adalah polisakarida. Dan seperti disebutkan sebelumnya, pati juga itu merupakan polisakarida. Tetapi serat makanan agak berbeda dari pati dalam hal ikatan antara monosakarida, oleh karena serat ini tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan dalam tubuh. Untuk alasan ini, para pakar nutrisi menggolongkan serat makanan sering digambarkan sebagai polisakarida non-pati. Gambar 4.9 menggambarkan atau mengilustrasikan perbedaan ikatan yang ditemukan antara glukosa bersama dalam pati dengan yang ditemukan dalam serat selulosa. Karena serat makanan melewati tubuh, mereka tidak menyumbangkan monosakarida dan karenanya mengandung sedikit atau tidak ada energi. Meskipun sebagian besar makanan mengandung berbagai serat, peneliti sering mengurutkan serat makanan menjadi dua kelompok menurut kelarutannya. Dan perbedaan seperti itu membantu menjelaskan peran dan tindakan serat itu di dalam tubuh kita. Dikenal dengan istilah serat larut, di mana beberapa serat makanan larut dalam air yang kemudian membentuk gel dan mudah dicerna oleh bakteri di usus besar lewat proses fermentasi. Umumnya seratnya ditemukan pada gandum, barley, kacang-kacangan, buah jeruk, di mana serat larut paling sering dikaitkan dengan pelindungan terhadap penyakit jantung, diabetes dengan menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Ada juga yang disebut dengan serat tidak larut, di mana serat lainnya adalah tidak larut dalam air, tidak membentuk gel, dan kurang mudah untuk difermentasi. Ditemukan sebagian besar pada biji-bijian, di mana di sana ada dedak, dan kemudian sayuran, serta tidak larut meningkatkan pergerakan usus dan mengurangi sembelit. Sumber serat seperti disebutkan terjadi secara alamiah pada tumbuhan, dan ketika serat ini telah diekstraksi dari tanaman atau diproduksi kemudian ditambahkan ke makanan atau dalam bentuk suplemen, serat ini disebut serat fungsional jika memiliki efek kesehatan yang menguntungkan. Selulosa dalam sereal misalnya adalah serat makanan, tetapi ketika dikonsumsi sebagai suplemen untuk meringankan sembelit, selulosa dianggap sebagai serat fungsional. Serat total mengacu pada jumlah serat makanan dan serat fungsional. Istilah ini dibuat oleh komite DRI untuk mengakomodasi produk yang mungkin mengandung sumber serat baru, tapi konsumen mungkin menganggapnya terlalu membingungkan untuk digunakan pada label makanan. Nah, ada yang disebut dengan pati resisten, di mana ada beberapa zat pati diklasifikasikan sebagai zat makanan. Dikenal dengan istilah pati resisten, di mana pati ini lolos dari pencernaan dan penyerapan di usus kecil atau usus halus, di mana zat pati dapat menolak pencernaan karena beberapa alasan, termasuk efisiensi individu dalam mencerna zat pati maupun sifat fisik makanan yang dimakan. Zat pati resisten umum ditemukan pada kacang-kacangan utuh, kentang mentah, dan pisang mentah. Meskipun selanjutnya kita lanjut dengan asam fitat, di mana asam fitat meskipun tidak diklasifikasikan sebagai serat makanan atau juga anti nutrien, asam fitat sering ditemukan menyertai dalam makanan yang sama. Karena hubungan yang erat ini, maka para peneliti tidak dapat menentukan apakah serat makanan, asam fitat, atau keduanya yang mengikat mineral mencegah penyerapannya. Nah, pengikatan ini menimbulkan resiko defisiensi mineral, tetapi resikonya minimal bila asupan serat total masuk akal dan asupan mineral memadai, di mana konsekuensi nutrisi dari kehilangan mineral akan dibahas pada bab selanjutnya. Di beberapa referensi lain mengatakan bahwa asam fitat mampu mengikat zat besi dan beberapa mineral lainnya untuk dibawa keluar dari saluran pencernaan. Itulah kenapa asam fitat menjadi salah satu tantangan bagi para peneliti untuk dipelajari lebih lanjut tentang manfaat, peran, bahkan dampak buruknya ketika dikonsumsi ataupun berlebihan di dalam tubuh. Nah, kesimpulan kita dapati bahwa karbohidrat kompleks adalah polisakarida yang terdiri dari glikogen, pati, dan serat makanan.
baik glikogen dan pati adalah bentuk penyimpanan glukosa. Glikogen dalam tubuh sedangkan zat pati pada tanaman, dan keduanya berperan untuk menghasilkan energi untuk digunakan manusia. Serat makanan juga mengandung glukosa, tetapi ikatannya tidak dapat diputus oleh enzim pencernaan manusia sehingga menghasilkan sedikit bahkan tidak ada energi. Tabel terlampir merangkum keluarga dari karbohidrat, senyawa karbohidrat, yaitu ada monosakarida, terdiri dari glukosa, fruktosa, galaktosa, disakarida, MSL, maltosa, sukrosa, dan laktosa, sedangkan polisakarida ada glikogen, starch, atau zat pati, dan kemudian serat. Tujuan akhir dari pencernaan dan penyerapan gula dan pati adalah dipecahnya menjadi molekul-molekul kecil, terutama glukosa, yang kemudian dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Molekul pati yang besar tentu membutuhkan pemecahan yang ekstensif, di mana disakarida hanya perlu dipecah sekali, sedangkan monosakarida tidak perlu sama sekali. Pembelahan awal dimulai di mulut, dan pemecahan dan penyerapan terjadi di usus halus, dan konversi ke bentuk energi umum terjadi di hati. Nah, di gambar 4.10 kita akan menelusuri tentang pencernaan karbohidrat melalui saluran pencernaan, di mana ketika seorang makan makanan yang mengandung zat pati, enzim menghidrolisis rantai panjang menjadi rantai pendek, dan rantai pendek menjadi disakarida, dan akhirnya disakarida menjadi monosakarida, dan proses ini dimulai di dalam mulut, di mana proses pencernaan ini terjadi secara mekanik lewat bantuan gigi yang menghancurkan dan merobek makanan dan serat-serat yang ada di dalam mulut dan mencampurkannya dengan cairan saliva yang dikeluarkan untuk melembabkan makanan tersebut sebelum dia ditelan. Dan di daerah mulut terdapat kelenjar saliva yang berperan untuk mengeluarkan cairan saliva tadi, di mana di dalamnya ada zat enzim yang namanya amilase yang berfungsi untuk mengubah zat pati yang kita makan menjadi polisakarida yang lebih kecil ataupun dalam bentuk maltosa. Nah, di dalam mulut mengunyah makanan ini berserat tinggi secara menyeluruh memperlambat makan dan merangsang aliran air liur, di mana enzim amilase mulai bekerja, menghidrolisis, menjadikannya lebih pendek dan menjadi disakarida maltosa. Bahkan ketika kita dapat merasakan perubahannya, jika kita menahan sepotong makanan bertepung seperti kerupuk di mulut kita selama beberapa menit tanpa menelannya, kerupuk mulai terasa lebih manis saat enzim bekerja di dalamnya, karena makanan di dalam mulut hanya untuk waktu yang singkat dan sangat sedikit pencernaan karbohidrat yang terjadi di sana, karena itu akan dimulai lagi di dalam usus halus. Di lambung, bolus yang tertelan bercampur dengan asam lambung dan enzim pencerna protein yang menonaktifkan enzim amilase untuk mencerna karbohidrat. Untuk sebagian kecil asam lambung terus memecah pati, tetapi cairannya tidak mengandung enzim untuk mencerna karbohidrat. Serat berlama-lama di perut dan menunda pengosongan lambung sehingga memberikan perasaan kenyang. Bagaimana di usus halus? Di usus halus memiliki peran melakukan sebagian besar pekerjaan pencernaan karbohidrat, di mana enzim pencerna karbohidrat utama yaitu amilase pankreas memasuki usus melalui saluran pankreas dan terus memecah polisakarida menjadi rantai glukosa yang lebih pendek dan maltosa. Langkah terakhir terjadi pada membran luar sel usus, di mana ada enzim spesifik memecah disakarida, seperti enzim maltase untuk memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa, sukrase untuk memecah sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktosa, laktase memecah laktosa menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Dan pada titik ini semua polisakarida dan disakarida telah dipecah menjadi monosakarida dan kebanyakan molekul glukosa dengan beberapa molekul fruktosa dan galaktosa juga. Nah, dalam 1-4 jam setelah makan, semua gula dan sebagian besar pati itu telah dicerna. Hanya serat yang tersisa di saluran pencernaan, serat di usus besar menarik air yang melunakkan tinja sehingga dia bisa lewat tanpa kita harus mengejar.
Nah, bakteri di dalam saluran pencernaan membantu proses fermentasi beberapa serat. Proses ini menghasilkan air, gas, dan asam lemak rantai pendek, di mana usus besar menggunakan molekul lemak kecil ini untuk energi, di mana metabolisme asam lemak rantai pendek juga terjadi di sel-sel hati. Oleh karena itu, serat dapat menyumbangkan sejumlah energi tergantung pada sejauh mana serat itu dipecah oleh bakteri dan sejauh mana asam lemak itu dapat diserap. Glukosa unik karena dapat diserap sampai batas tertentu melalui lapisan mulut, tetapi sebagian besar penyerapan itu terjadi di usus kecil atau usus halus. Glukosa dan galaktosa melintasi sel-sel yang melapisi usus kecil dengan transport aktif, di mana fruktosa diserap melalui difusi terfasilitasi, yang memperlambat masuknya fruktosa dan menghasilkan peningkatan glukosa darah yang lebih kecil. Demikian pula rantai pati yang tidak bercabang dicerna dengan lambat dan menghasilkan peningkatan glukosa darah yang lebih kecil daripada rantai bercabang yang memiliki lebih banyak tempat bagi enzim untuk menyerang dan melepaskan glukosa dengan cepat. Nah, saat darah dari usus bersirkulasi melalui hati, sel-sel di sana mengambil fruktosa dan galaktosa dan mengubahnya menjadi senyawa lain, yang paling sering menjadi glukosa seperti yang digambarkan pada gambar 4.11. Jadi semua disakarida menyediakan setidaknya satu molekul glukosa secara langsung, dan mereka dapat menyediakan satu lagi secara tidak langsung melalui konversi fruktosa, galaktosa menjadi glukosa. Kesimpulannya bahwa dalam pencernaan dan penyerapan karbohidrat, tubuh memecah pati menjadi disakarida maltosa, di mana maltosa dan disakarida lainnya dari makanan dipecah menjadi monosakarida. Kemudian monosakarida sebagian besar diubah menjadi glukosa untuk menyediakan energi bagi kerja sel, di mana serat membantu mengatur perjalanan makanan melalui sistem GI dan memperlambat penyerapan glukosa, tetapi mereka berkontribusi sedikit jika terdapat energi. Selanjutnya kita lihat materi penting yaitu tentang intoleransi laktosa, di mana biasanya sel-sel usus menghasilkan cukup enzim laktase untuk memastikan bahwa laktosa disakarida itu yang ditemukan dalam susu dicerna dan diserap secara efisien. Nah, aktivitas laktase paling tinggi itu terjadi setelah lahir, sebagaimana layaknya bayi yang makanan pertama dan satu-satunya untuk sementara waktu adalah ASI atau susu formula. Di sebagian besar populasi dunia, aktivitas laktase menurun secara dramatis selama masa anak-anak dan remaja menjadi sekitar 5-10% dari aktivitas saat lahir, di mana hanya persentase yang relatif kecil dari orang-orang di dunia yang mempertahankan cukup laktase yang mampu mencerna dan menyerap laktosa secara efisien di sepanjang kehidupan orang dewasa. Ketika lebih banyak laktosa dikonsumsi daripada yang dapat ditangani oleh laktase yang tersedia, molekul laktosa tetap berada di usus, tidak tercerna, menarik air dan bisa menyebabkan kembung, di mana ketidaknyamanannya akan muncul yaitu ketidaknyamanan perut dan diare yang merupakan gejala dari intoleransi laktosa. Laktosa yang tidak tercerna menjadi makanan bagi bakteri usus yang berkembang biak dan kemudian menghasilkan asam dan gas yang mengiritasi, yang selanjutnya berkontribusi pada ketidaknyamanan dan diare. Penyebabnya, seperti disebutkan bahwa aktivitas laktase umumnya menurun seiring bertambahnya usia, di mana defisiensi laktase juga dapat terjadi ketika dinding fili usus rusak oleh karena suatu penyakit, obat-obatan, diare berkepanjangan, ataupun malnutrisi. Tergantung pada tingkat kerusakan usus, malabsorpsi laktosa mungkin bersifat sementara ataupun bersifat permanen. Dan dalam kasus yang sangat jarang, bayi lahir dengan defisiensi laktase. Jadi bayi yang lahir dengan defisiensi laktase itu sangat jarang, karena memang diet makanan terbaik untuk bayi ketika dia baru lahir adalah susu. Itulah kenapa Tuhan menciptakan di dalam usus dari bayi terdapat banyak enzim laktase. Prevalensi intoleransi laktosa sangat bervariasi di antara kelompok etnis yang ditemukan, di mana prevalensi intoleransi laktosa terendah didapati di antara orang Skandinavia dan Eropa Utara, dan tertinggi di antara penduduk asli Amerika Utara dan Asia Tenggara.
pada tabel atau gambar di samping menggambarkan bahwa Asia Selatan dan Native American itu merupakan etnis yang memiliki intoleransi laktosa yang lebih tinggi atau tertinggi dibandingkan dengan Hispanic, Caucasian, dan Northern Europeans. Nah, mengolah intoleransi atau mengatur intoleransi laktosa memerlukan beberapa perubahan pola makanan tentunya, meskipun secara total tidak lagi mengkonsumsi produksi itu biasanya tidak diperlukan. Ya, mengecualikan semua produk susu dari diet dapat menyebabkan defisiensi nutrisi karena makanan ini merupakan sumber utama beberapa nutrisi seperti mineral, kalsium, vitamin D, dan vitamin B riboflavin. Nah, untungnya ada banyak orang dengan intoleransi laktosa dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung hingga 6 gram laktosa tanpa gejala atau sebanding setara dengan setengah cangkir susu. Strategi yang paling berhasil adalah meningkatkan asupan produk susu secara bertahap dan kemudian mengkonsumsinya bersama dengan makanan lain dalam makanan atau mencampurkannya, membaginya ke asupannya dalam beberapa waktu sepanjang hari. Nah, perubahan pada bakteri pencernaan bukan kemunculan kembali enzim yang hilang yang menyebabkan kemampuan beradaptasi dengan produk susu. Yang penting adalah sebagian besar individu yang tidak toleran laktosa perlu mengatur sedemikian rupa konsumsi mereka daripada sekadar membatasi. Nah, dalam banyak kasus, orang yang tidak toleran laktosa dapat mentolerir produk susu fermentasi seperti yogurt dan kefir. Bakteri dalam produk ini mencerna laktosa untuk kemudian digunakan sendiri sehingga mengurangi kandungan laktosa. Bahkan ketika kandungan laktosa itu setara dengan susu, yogurt menghasilkan sedikit gejala atau lebih sedikit gejala. Keju keras seperti cheddar, keju cottage sering ditoleransi dan baik karena sebagian besar laktosa dihilangkan dan whey selama proses pembuatan, di mana laktosa terus berkurang seiring bertambahnya umur atau usia dari keju tersebut. Banyak orang yang tidak toleran laktosa menggunakan produk susu yang disiapkan secara komersial yang telah diolah dengan enzim yang memecah laktosa. Sebagai alternatif, mereka mengambil tablet enzim dengan makanan atau menambahkan tetes enzim ke dalam susu mereka. Enzim tersebut menghidrolisis sebagian besar laktosa dalam susu, mengubahnya menjadi glukosa dan galaktosa yang kemudian dapat diserap oleh orang yang tidak toleran terhadap laktosa tanpa efek yang buruk. Nah, karena toleransi orang terhadap laktosa itu bervariasi, maka diet pembatasan laktosa harus bersifat sangat individual. Diet yang benar bebas laktosa bisa jadi sulit karena laktosa muncul tidak hanya dalam produk susu, tetapi juga dalam bahan makanan non-dairy seperti roti, sereal, minuman atau sarapan, saus salad, dan campuran kue. Nah, orang yang menjalani diet ketat bebas laktosa perlu membaca label dan menghindari makanan yang mengandung susu padat, whey, casein yang mengandung sedikit laktosa. Mereka juga perlu merasakan semua obat apoteker, karena 20% resep obat dan 5% obat bebas itu mengandung laktosa sebagai pengisinya. Orang yang mengkonsumsi sedikit atau tidak sama sekali produk susu harus berhati-hati untuk memenuhi kebutuhan riboflavin, vitamin D, dan kalsium. Di mana bab-bab selanjutnya kita akan bahas tentang vitamin dan mineral, dan kemudian bagaimana menemukan sumber nutrisi ini selain diperoleh dari susu. Kesimpulannya adalah intoleransi laktosa adalah kondisi umum yang terjadi ketika laktosa tidak mencukupi untuk mencerna laktosa. Ya, enzim laktase tidak mencukupi untuk mencerna laktosa disakarida yang ditemukan dalam susu dan produk susu. Gejala termasuk gangguan pencernaan, dan karena pengobatan memerlukan pembatasan asupan susu, sumber lain dan riboflavin, vitamin D, dan kalsium harus dimasukkan dalam makanan. Nah, peran utama karbohidrat yang tersedia dalam nutrisi manusia adalah untuk memasuk sel-sel tubuh dan glukosa untuk energi, di mana zat pati memberikan kontribusi yang paling besar untuk suplai glukosa tubuh. Tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu monosakarida juga dapat menyediakan glukosa. Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa menyediakan energi adalah peran utama dari glukosa dalam tubuh.
Tapi baru-baru ini mereka menemukan peran tambahan yang dilakukan oleh glukosa maupun gula lain dalam tubuh, di mana molekul gula berikatan dan banyak molekul protein dan lemak tubuh dengan dramatis dan dengan konsekuensi yang dramatis, di mana gula melekat pada protein sehingga mengubah bentuk dan fungsi protein. Ketika gula mengikat lemak dalam membran sel, dikatakan gula mampu mengubah cara sel mengenali satu sama lain, di mana sel kanker yang dilapisi dengan molekul gula misalnya mampu menghindar dari kerja sel-sel sistem kekebalan. Berbekal pengetahuan ini, para ilmuwan mencoba menggunakan molekul gula untuk membuat vaksin anti kanker. Meskipun kemajuan lebih lanjut dalam pengetahuan pasti akan mengungkapkan banyak cara molekul gula yang sederhana, namun hal luar biasa ini tentu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Glukosa mainkan peran sentral dalam proses metabolisme karbohidrat, di mana lewat diskusi singkat ini dapat memberikan informasi yang cukup tentang metabolisme karbohidrat untuk menggambarkan bahwa tubuh membutuhkan dan menggunakan glukosa sebagai nutrisi energi yang utama. Hati kita menyimpan sekitar sepertiga dari total glikogen tubuh dan melepaskan glukosa ke dalam aliran darah itu sesuai kebutuhan. Setelah makan, glukosa darah akan naik dan sel-sel hati menghubungkan kelebihan molekul glukosa melalui reaksi kondensasi menjadi rantai glikogen yang panjang dan bercabang. Dan ketika glukosa darah turun, sel-sel hati akan memecah glikogen melalui proses hidrolisis menjadi molekul tunggal glukosa dan melepaskannya kembali ke dalam aliran darah. Dengan demikian, glukosa menjadi tersedia untuk memasuk energi ke otak dan jaringan lain, terlepas dari apakah orang tersebut baru saja makan. Nah, sel-sel otak juga dapat menyimpan glukosa sebagai glikogen. Tetapi mereka menimbun sebagian besar pasokan mereka, menggunakannya hanya untuk diri mereka sendiri selama aktivitas. Otak mempertahankan sejumlah kecil glikogen yang dianggap menyediakan cadangan energi darurat ketika terjadi kekurangan glukosa yang parah. Di mana glikogen dia menahan air dan oleh karena itu agak besar, di mana tubuh hanya dapat menyimpan glikogen yang cukup untuk menyediakan energi dalam waktu yang relatif singkat. Kurang lebih glikogen disimpan kurang dari 1 hari selama istirahat dan paling lama beberapa jam selama berolahraga. Untuk cadangan energi jangka panjang untuk digunakan selama berhari-hari atau berminggu-minggu akibat dari kekurangan makanan, tubuh menggunakan bahan bakarnya yang berlimpah dan bebas air, yaitu lemak yang nanti kita akan bahas dalam bab yang kelima. Nah, glukosa memicu kerja sebagian besar sel tubuh, di mana di dalam sel enzim memecah glukosa menjadi 2. Bagian ini dapat disatukan kembali untuk membuat glukosa atau mereka dapat dipecah lebih lanjut menjadi fragmen yang lebih kecil. Fragmen yang kecil ini dapat menghasilkan energi ketika dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Dan seperti disebutkan, simpanan glikogen hati hanya bertahan selama berjam-jam bukan berhari-hari. Nah, untuk tetap menyediakan glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh, seseorang harus sering mengkonsumsi makanan karbohidrat. Namun, orang-orang yang tidak selalu memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh mereka tentu bisa tetap bertahan. Bagaimana mereka mengolah tanpa glukosa dari karbohidrat makanan adalah apakah mereka hanya mengambil energi dari 2 nutrisi penghasil energi lainnya seperti lemak dan protein. Mereka tentu menarik energi dari lemak dan protein, tetapi itu bukanlah hal yang mudah. Karena glukosa adalah sumber energi yang disukai untuk sel-sel otak, sel saraf lainnya, dan sel darah merah yang sedang berkembang. Protein tubuh dapat diubah menjadi glukosa sampai batas tertentu. Tapi protein memiliki tugasnya sendiri yang tidak dapat dilakukan oleh nutrisi lain. Lemak tubuh tidak dapat diubah menjadi glukosa secara signifikan atau langsung dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika seorang tidak mengisi kembali simpanan glikogen yang terkuras dengan makanan sumber karbohidrat, maka protein itu akan dipecah di dalam tubuh untuk membuat glukosa untuk menjadi bahan bakar sel-sel khusus ini. Di mana dalam konversi protein menjadi glukosa itu disebut dengan istilah gluconeogenesis, yang secara harfiah adalah pembuatan glikosa baru. Hanya diet karbohidrat yang cukup yang dapat mencegah penggunaan protein untuk energi, dan peran karbohidrat ini dikenal sebagai tindakan penguraian protein. Pasokan karbohidrat yang tidak mencukupi dapat menggeser metabolisme energi tubuh ke arah yang berbahaya,
Dengan lebih sedikit karbohidrat yang menyediakan glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi otak, lemak mengambil jalur metabolisme alternatif. Alih-alih masuk dalam jalur energi utama, fragmen lemak akan bergabung satu sama lain dan membentuk badan keton. Dan badan keton menyediakan sumber bahan bakar alternatif selama kelaparan, tetapi ketika produksinya melebihi penggunaannya, maka akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan kondisi yang namanya ketosis. Suatu kondisi yang bisa mengganggu keseimbangan asam basa normal tubuh seperti yang nanti dijelaskan pada bab yang ke-7. Untuk cadangan protein tubuh dan mencegah ketosis, tubuh membutuhkan setidaknya 50 hingga 100 gram karbohidrat sehari, di mana rekomendasi diet mendorong orang untuk memilih berlimpah dari makanan kaya karbohidrat yang mampu menyediakan tentu lebih banyak. Nah, setelah memenuhi kebutuhan energi dan mengisi simpanan glikogen hingga kapasitasnya, tubuh harus menemukan cara untuk menangani kelebihan-kelebihan glukosa, di mana pada awalnya metabolisme energi bergeser untuk menggunakan lebih banyak glukosa daripada lemak. Jika itu tidak cukup untuk membalikkan keseimbangan glukosa, hati memecah glukosa menjadi molekul yang lebih kecil dan menyatukannya menjadi senyawa penyimpanan energi yang lebih permanen dalam bentuk lemak. Jadi, ketika karbohidrat berlimpah, lemak disimpan atau dibuat. Lemak kemudian melakukan perjalanan ke jaringan lemak tubuh untuk disimpan dan tidak seperti sel-sel hati yang hanya dapat menyimpan glikogen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi kurang dari 1 hari. Sel-sel lemak ini dapat menyimpan lemak dalam jumlah yang tampaknya tidak terbatas. Setiap sel tubuh bergantung pada glukosa untuk bahan bakarnya sampai batas tertentu, di mana sel-sel otak, seluruh sistem saraf bergantung hampir secara eksklusif pada glukosa untuk energi mereka. Dan aktivitas sel-sel ini tidak pernah berhenti. Mereka memiliki kemampuan terbatas untuk menyimpan glukosa. Siang dan malam mereka terus-menerus memanfaatkan pasokan glukosa dalam cairan di sekitar mereka. Nah, untuk mempertahankan suplai, aliran darah yang stabil bergerak melalui sel-sel ini membawa lebih banyak glukosa, baik dari usus atau hati, yang melalui proses pemecahan glikogen dan gluconeogenesis. Nah, untuk supaya berfungsi secara normal, tubuh harus mempertahankan glukosa darah dalam bentuk atau batas yang memungkinkan sel-sel untuk bisa memelihara dirinya sendiri. Karena jika glukosa darah turun dari normal, seseorang dapat menjadi pusing dan lemah. Dan jika naik di atas normal, seseorang mungkin merasakan gejala lelah. Dan jika tidak diobati, terjadi fluktuasi, perubahan angka yang sangat tinggi ataupun rendah yang akibatnya bisa fatal. Nah, proses homeostasis gula di dalam darah terutama diatur oleh 2 hormon yang dikeluarkan oleh organ pankreas. Yang pertama insulin, berperan membawa gula dari darah masuk ke dalam sel. Kedua adalah hormon glukagen yang berperan untuk membawa gula dari sel kembali ke dalam darah atau dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Gambar 4.12 menggambarkan bagaimana seseorang mengkonsumsi makanan dan saat makan glukosa darah kita naik ketika sel-sel khusus pankreas merespons dengan mengeluarkan insulin ke dalam darah. Secara umum, jumlah insulin yang dikeluarkan akan sama dengan sesuai dengan peningkatan kadar gula di dalam darah. Dan saat insulin bersirkulasi menempel pada reseptor sel-sel tubuh lainnya, reseptor merespons dengan mengantarkan glukosa dari darah ke dalam sel. Dan sebagian besar sel hanya mengambil glukosa yang dapat mereka gunakan untuk energi segera, tetapi sel hati dan otot dapat membentuk unit-unit glukosa kecil menjadi rantai glikogen yang panjang atau bercabang dan bercabang untuk kemudian bisa disimpan. Nah, sel hati juga dapat mengubah glukosa menjadi lemak untuk diekspor ke sel-sel lainnya. Dengan demikian, peningkatan glukosa darah kembali ke tingkat normal karena kelebihan glukosa disimpan sebagai bentuk glikogen dan lemak. Ketika glukosa darah turun seperti yang terjadi di antara waktu makan, sel-sel khusus pankreas lainnya merespons dengan mengeluarkan glukagon ke dalam darah. Glukagon meningkatkan glukosa darah dengan memberi sinyal pada hati untuk memecah simpanan glikogennya dan melepaskan glukosa ke dalam darah untuk digunakan oleh semua sel-sel tubuh. Hormon lain yang berperan memberi sinyal pada sel hati untuk melepaskan glukosa adalah hormon fight or flight, yaitu epinefrin. Ketika seorang stres, epinefrin bertindak cepat memastikan bahwa semua sel tubuh memiliki bahan bakar dalam keadaan darurat.
Di antara banyak perannya dalam tubuh, epinefrin bekerja untuk melepaskan glukosa dari glikogen hati ke darah. Epinefrin ini dikeluarkan oleh kelenjar adrenal yang merupakan respons dari adanya stres yang nama lainnya disebut dengan hormon adrenalin. Nah, pemeliharaan glukosa darah normal biasanya tergantung dua proses. Ketika glukosa darah turun di bawah normal, makanan dapat mengisinya kembali dan menggantinya. Atau jika tidak ada makanan, glukagon dapat memberi sinyal pada hati untuk memecah simpanan glikogen. Ketika gula darah naik di atas normal, diperlukan insulin untuk beri sinyal pada sel-sel untuk mengambil dan menyimpan gula untuk energi. Makan makanan seimbang secara berkala membantu tubuh mempertahankan keseimbangan di antara kondisi-kondisi yang ekstrim. Dan makanan seimbang yang menyediakan karbohidrat kompleks yang berlimpah termasuk serat dan sedikit lemak membantu memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat sehingga glukosa masuk ke dalam darah secara bertahap dan memberikan suplai yang stabil dan berkelanjutan. Bila pengaruh makanan pada glukosa darah telah menimbulkan konsep proses penyederhanaan yang berlebihan bahwa makanan mengatur konsentrasi glukosa darah, maka makanan itu tidak baik tubuh pun tidak. Karena pada beberapa orang bagaimanapun regulasi glukosa darah bisa gagal. Nah, ketika ini terjadi, salah satu dari kondisi dapat terjadi seperti diabetes ataupun hipoglikemia. Orang dengan kondisi ini sering merencanakan diet mereka untuk membantu menjaga glukosa darah mereka dalam kisaran normal. Nah, pada kondisi penyakit diabetes atau mengidap penyakit diabetes, glukosa darah melonjak setelah makan dan tetap di atas tingkat normal karena insulin yang tidak memadai atau tidak efektif. Jadi glukosa darah merupakan inti dari diabetes, tetapi diet karbohidrat tentu tidak menyebabkan diabetes. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu tipe 1, tipe yang kurang umum, di mana didapati terjadi pankreas gagal yang memproduksi insulin. Meskipun penyebab pastinya tidak jelas, namun penelitian menunjukkan bahwa pada orang yang rentan secara genetik, virus tertentu mengaktifkan sistem kekebalan untuk menyerang dan menghancurkan sel-sel di pankreas seolah-olah mereka adalah sel asing. Pada diabetes tipe 2, jenis diabetes yang lebih umum, di mana sel-sel gagal merespons insulin. Dan kondisi ini cenderung terjadi sebagai akibat dari obesitas. Di mana insiden obesitas di Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Di mana kejadian diabetes telah mengikuti, tren ini paling menonjol di kalangan anak-anak dan remaja karena obesitas di kalangan pemuda negara itu mencapai proporsi epidemi. Karena obesitas dapat memicu diabetes tipe 2, tindakan pencegahan terbaik adalah menjaga berat badan sehat. Permen tidak sepenuhnya harus dikecualikan dari diet diabetes seperti dulu ya. Mereka dapat makan, tapi dalam jumlah yang sangat terbatas dengan makanan sebagian dari diet sehat. Di mana nanti pada bab 14 akan menjelaskan tentang jenis diabetes yang berkembang pada beberapa wanita selama kehamilan, dan bab 26 kita akan memberikan cakupan penuh tentang pembahasan diabetes tipe 1 dan 2 dan masalah yang terkait. Nah, pada orang sehat, glukosa darah naik setelah makan dan kemudian turun kembali ke kisaran normal. Namun, perubahan bisa terjadi tanpa pemberitahuan. Jika glukosa darah turun di bawah normal, seseorang bisa saja mengalami gejala hipoglikemia, seperti lemas, detak jantung cepat, berkeringat, gelisah, lapar, dan gemetar. Dan paling umum, hipoglikemia adalah konsekuensi dari diabetes yang tidak dikelola dengan baik. Terlalu banyak insulin, aktivitas berat, asupan makan tidak memadai, penyakit yang menyebabkan kadar glukosa darah turun drastis. Nah, hipoglikemia pada orang sehat jarang terjadi, di mana kebanyakan orang yang mengalami hipoglikemia hanya perlu menyesuaikan pola makan mereka dengan mengganti karbohidrat olahan dengan karbohidrat kaya serat dan memastikan asupan protein yang cukup. Selain itu, makanan kecil yang dimakan lebih sering dapat membantu. Hipoglikemia yang disebabkan oleh obat-obatan tertentu, tumor pankreas, penggunaan insulin yang berlebihan, penyalahgunaan alkohol, diabetes yang tidak terkontrol, ataupun karena penyakit lain yang memerlukan intervensi medis.
Beberapa referensi mengatakan bahwa dengan gula darah 100 hingga 120 mg per desiliter untuk minimal 2-3 kali pemeriksaan itu dikategorikan dengan pradiabetes. Sedangkan kalau dia puasa di atas 126 dia dikategorikan diabetes. Nah, kondisi memiliki kadar glukosa darah lebih tinggi dari normal tetapi di bawah diagnosa diabetes kadang-kadang disebut dengan pradiabetes. Nah, kita masuk pada respons glikemik yang mengacu pada seberapa cepat glukosa diserap setelah seorang makan dan seberapa tinggi glukosa darah naik dan seberapa cepat dia kembali normal. Penyerapan yang lambat, peningkatan glukosa darah yang moderat, dan pengembalian yang lancar ke normal yang diinginkan. Nah, penyerapan cepat, lonjakan glukosa darah, dan reaksi yang berlebihan yang menurunkan glukosa di bawah normal kurang diinginkan. Makanan yang berbeda memiliki efek yang berbeda pada hal glukosa darah. Nah, tingkat penyerapan glukosa itu sangat penting bagi penderita diabetes karena mungkin bermanfaat untuk membatasi makanan yang menghasilkan peningkatan nilai gula darah yang terlalu besar atau terlalu tiba-tiba. Nah, untuk membantu pilihan mereka mungkin dapat menggunakan indeks glikemik. Suatu metode yang mengklasifikasikan makanan menurut potensi untuk meningkatkan glukosa darah. Di mana kita lihat pada gambar 4.13, mengurutkan makanan yang dipilih berdasarkan indeks glikemiknya. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih makanan dengan indeks glikemik rendah adalah cara praktis untuk meningkatkan pengendalian terhadap gula darah. Seperti di sini kita lihat yang tinggi itu adalah beras putih, kemudian kentang yang dipanggang, cornflakes, kemudian ada watermelon ataupun semangka, ada popcorn, ada pumpkin di sana. Sedangkan yang ada di bagian bawah itu ada peanuts, kacang, soybeans, kacang kedelai, cashew, cherry, ya, dan kemudian beberapa jenis kacang lainnya yang ternyata itu merupakan kelompok makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Nah, menurunkan indeks glikemik dalam diet dapat meningkatkan lipid darah dan mengurangi risiko penyakit jantung juga. Di mana diet rendah glikemik juga dapat membantu mengatur berat badan meskipun saat ini temuan penelitian mengeluarkan hasil yang beragam. Nah, serat dan karbohidrat lainnya yang dicerna perlahan dapat memperpanjang keberadaan makanan di saluran pencernaan, sehingga memberikan rasa kenyang yang lebih besar dan mengurangi respons insulin yang dapat membantu mengontrol berat badan. Sebaliknya, penyerapan glukosa yang cepat dari diet tinggi glikemik tampaknya bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan mempromosikan makan berlebihan pada beberapa orang yang kelebihan berat badan. Terlepas dari kemungkinan manfaat ini, kegunaan indeks glikemik dikelilingi oleh berbagai kontroversi karena para peneliti memperdebatkan apakah memilih makanan berdasarkan indeks glikemik itu suatu hal yang praktis atau memberikan manfaat kesehatan yang nyata. Mereka menentang penggunaan indeks glikemik, berpendapat bahwa itu tidak cukup didukung oleh penelitian ilmiah. Nah, indeks glikemik ditentukan untuk makanan yang relatif sedikit, dan ketika indeks glikemik telah ditetapkan, itu didasarkan pada rata-rata beberapa tes dengan variasi yang luas dalam hasil mereka. Dan nilai bervariasi karena perbedaan karakteristik fisik, kimia makanan, metode pengujian laboratorium, bahkan proses pencernaan yang ada pada seorang individu. Nah, selanjutnya memang indeks glikemik makanan tidak selalu seperti yang diharapkan. Es krim misalnya adalah makanan yang tinggi gula, tapi menghasilkan respons glikemik yang lebih sedikit daripada kentang panggang makanan tinggi pati. Efek ini kemungkinan besar karena lemak di dalam es krim memperlambat kerja sistem pencernaan, dengan demikian mempengaruhi laju penyerapan glukosa. Kentang tumbuk menghasilkan lebih banyak respons daripada madu, mungkin karena kandungan fruktosa madu memiliki sedikit efek pada glukosa darah. Faktanya gula seperti fruktosa umumnya memiliki indeks glikemik sedang hingga rendah. Mungkin yang paling relevan dan kehidupan nyata yaitu efek glikemik makanan berbeda tergantung pada varietas makanan, pengolahan makanan, metode masak, dan apakah dimakan sendiri atau dimakan dengan makanan lain. Kebanyakan orang makan berbagai makanan dimasak dan mentah yang menyediakan jumlah karbohidrat, lemak, dan protein yang berbeda. Dan semuanya itu mempengaruhi indeks glikemik makanan.
Dengan memperhatikan indeks glikemik, mungkin tidak diperlukan karena pedoman saat ini sudah menyarankan banyak pilihan indeks glikemik rendah, baik itu biji-bijian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan produk susu. Nah, selain itu, sering makan dalam porsi kecil menyebabkan penyerapan glukosa sepanjang hari dan dengan demikian menawarkan keuntungan metabolik yang serupa dengan makan makanan dengan respons glikemik yang rendah. Nah, orang-orang yang ingin mengikuti diet rendah glikemik harus berhati-hati untuk tidak menerapkan diet rendah karbohidrat juga, karena masalah yang terkait dengan diet rendah karbohidrat akan dibahas dalam materi highlight ke-9. Nah, makanan karbohidrat, kesimpulannya, menyediakan glukosa yang dapat digunakan oleh sel untuk energi, disimpan oleh hati dan otot sebagai glikogen atau diubah menjadi lemak jika asupan melebihi kebutuhan. Dan semua sel tubuh bergantung pada glukosa. Sistem saraf pusat sangat bergantung padanya. Tanpa glukosa, tubuh dipaksa untuk memecah jaringan protein untuk membuat lemak dan mengubah metabolisme energi untuk membuat badan keton dari lemak. Nah, regulasi glukosa darah terutama bergantung pada dua hormon pankreas, yaitu insulin untuk memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel ketika kadarnya tinggi, dan glukagon untuk membebaskan glukosa dari simpanan glikogen dan melepaskannya ke dalam darah ketika kadarnya rendah. Indeks glikemik mengukur bagaimana glukosa darah merespons makanan. Nah, efek kesehatan dan rekomendasi asupan gula. Sejak orang pertama kali menemukan madu dan kurma, mereka telah menikmati manisnya gula. Di Amerika Serikat, gula alami itu dari susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian yang menyumbang sekitar setengah dari asupan gula. Setengah lainnya terdiri dari gula yang telah dimurnikan dan ditambahkan ke makanan untuk berbagai tujuan. Nah, penggunaan gula tambahan telah meningkat secara stabil selama beberapa dekade terakhir, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia dengan minuman ringan, minuman berbuah bergula yang paling banyak meningkat. Nah, gula tambahan ini memiliki berbagai nama pada label makanan seperti invert gula, sugar atau sukrosa, atau corn sugar, gula jagung, sirup jagung dan padatan, sirup jagung fruktosa, tinggi fruktosa, dan madu. Nah, sebuah makanan kemungkinan besar mengandung gula tambahan jika daftar bahannya dimulai dengan salah satu gula yang disebutkan dalam glosarium ataupun juga termasuk beberapa di antaranya. Sebagai zat adiktif, gula dapat memberikan peningkatan rasa, beri tekstur dan warna pada makanan yang dipanggang, menyediakan bahan bakar untuk fermentasi, menyebabkan roti untuk mengembang atau menghasilkan alkohol, bertindak sebagai agen penggembur dalam es krim dan makanan yang dipanggang, bertindak sebagai pengawet dalam selai, dan menyeimbangkan keasaman tomat ataupun beberapa produk berbasis cuka. Dalam jumlah sedang, tentu gula menambah kenikmatan ataupun tanpa membahayakan kesehatan. Namun, terlalu sering jika berlebihan dapat merugikan dalam dua cara seperti berkontribusi pada defisiensi nutrisi dengan memasok energi tanpa memberikan nutrisi, dan kedua, gula berkontribusi pada kerusakan gigi. Kekurangan nutrisi makanan berkalori kosong yang mengandung banyak gula tambahan seperti kue, permen, soda, memberikan glukosa dan energi dengan sedikit energi. Jika ada nutrisi lainnya, sebagai perbandingan, makanan seperti biji-bijian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan yang mengandung beberapa gula alami dan banyak zat pati dan serat, itu memberikan protein, vitamin, dan mineral bersama dengan glukosa dan energinya. Seseorang yang menghabiskan 200 kilokalori dari kebutuhan energi sehari untuk soda 16 ons, tentu mendapatkan sedikit nilai untuk kilokalori itu. Sebaliknya, seorang yang menggunakan 200 kilokalori yang didapat dari 3 potong roti gandum akan memperoleh 9 gram protein, 6 gram serat, ditambah dengan beberapa vitamin dalam kilokalori tersebut. Nah, untuk orang yang menginginkan sesuatu yang manis, kompromi yang masuk akal mungkin adalah 2 potong roti dengan 1 sendok teh selai di masing-masingnya. Jumlah gula yang dapat dimakan seseorang tergantung pada berapa banyak kalori yang tersedia di luar yang dibutuhkan untuk memberikan vitamin dan mineral yang sangat diperlukan. Dengan tentu pemilihan makanan yang hati-hati, orang dewasa biasa dapat memperoleh semua nutrisi yang dibutuhkan dalam batas sekitar 1.500 kalori. Beberapa orang memiliki tunjangan yang lebih besar untuk membeli nutrisi. Misalnya, seorang remaja laki-laki aktif mungkin membutuhkan sebanyak 3.000 kilokalori per hari. Nah, di sini ada beberapa
glosarium yang bisa menjadi tambahan pengetahuan dan bisa kita baca ada brown sugar, ada confectioner sugar, ada corn sweeteners, corn syrup, dextrose, granulated sugar, high fructose corn syrup, honey, inverse sugar, levulose, maple sugar, molasses, raw sugar, turbinado sugar, and white sugar. Jadi ini adalah kumpulan gula-gula tambahan yang ditambahkan di dalam makanan ataupun minuman. Jika dia makan sebagian besar makanan bergizi, maka kilokalori kosong dari minuman cola mungkin merupakan tambahan yang mungkin dapat diterima, meskipun itu tidak terlalu baik ya. Sebaliknya, seorang wanita tua yang tidak aktif akan dibatasi bahkan kurang dari 1.500 kalori sehari hanya mampu makan makanan padat nutrisi. Nah, beberapa orang percaya bahwa karena madu adalah makanan alami, ia bergizi atau setidaknya lebih bergizi daripada gula. Melihat struktur kimianya mengungkapkan kebenarannya. Pada dasarnya madu seperti gula meja itu mengandung glukosa dan fruktosa. Perbedaan utama adalah bahwa dalam gula meja kedua monosakarida terikat bersama sebagai disakarida, sedangkan pada madu beberapa di antaranya bebas. Nah, apakah seorang makan monosakarida secara individu seperti dalam madu atau dihubungkan bersama seperti dalam gula meja? Tentu semuanya akan berakhir dengan cara sama dalam tubuh, yaitu akan diuraikan dan dicerna menjadi bentuk glukosa dan fruktosa. Nah, madu memang mengandung sedikit vitamin dan mineral, tetapi tidak banyak seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1, sehingga madu juga lebih padat daripada gula kristal, sehingga memberikan lebih banyak energi per sendoknya. Kita bisa lihat di sini ada contoh madu di bagian bawah, mengandung kalsium, mengandung zat besi, dan juga mengandung karbohidrat. Nah, ini bukan untuk mengatakan bahwa semua sumber gula sama, karena beberapa lebih bergizi daripada yang lain. Pertimbangkan buah, katakanlah jeruk. Ya, buahnya mungkin beri kita jumlah fruktosa dan glukosa yang sama dan jumlah kalori yang sama dengan dosis gula atau madu, tetapi kandungan dalamnya itu bernilai nutrisi yang baik. Karena gula buah tidak tiba di tubuh, akan diencerkan dalam volume besar air, dikemas dalam serat, dicampur dengan vitamin esensial, mineral, dan fitokimia. Seperti yang diilustrasikan oleh perbandingan ini, perbedaan yang signifikan antara sumber gula bukanlah antara madu alami dan gula murni, tetapi antara permen pekat dan gula encer alami yang mempermanis makanan. Kita dapat mencurigai klaim nutrisi yang berlebihan ketika seorang menyatakan bahwa satu produk lebih bergizi daripada yang lain karena mengandung madu. Karena gula dapat berkontribusi pada defisiensi nutrisi hanya dengan menggantikan nutrisi. Demi nutrisi, sikap yang tepat untuk diambil bukanlah gula itu buruk dan harus dihindari, tetapi bagaimana makanan bergizi yang harus didahulukan. Karena jika makanan bergizi menyingkirkan gula dari makanan, itu tidak masalah. Dengan kata lain, kita mau mengkonsumsi makanan bergizi dan tidak mendapatkan makanan sumber karbohidrat atau gula. Tetapi bila sebaliknya, itu tidak baik. Ya, seperti biasa, prinsip-prinsip yang perlu kita terapkan dalam memilih diet makanan adalah keseimbangan, bervariasi, dan ada pembatasan, ya, yang kenal dengan prinsip moderasi. Efek dari gula adalah bisa menyebabkan kerusakan gigi. Bakteri di mulut akan memfermentasi gula dan dalam prosesnya menghasilkan azam yang kemudian mengikis email gigi, menyebabkan karies gigi ataupun bisa menyebabkan kerusakan gigi. Nah, orang bisa makan gula tanpa hal ini terjadi karena banyak bergantung pada berapa lama makanan bertahan di mulut. Makanan lengket bertahan lebih lama di gigi dan terus menghasilkan asam lebih lama daripada makanan yang mudah dibersihkan dari mulut. Oleh karena itu, gula dalam jus yang dikonsumsi dengan cepat misalnya lebih kecil kemungkinannya menyebabkan karies gigi dibandingkan dengan gula dalam kue kering. Dengan cara yang sama, gula dalam makanan lengket seperti buah-buahan kering bisa lebih merusak daripada sekedar jumlahnya saja. Kekhawatiran lain adalah seberapa sering orang makan gula. Karena bakteri bisa menghasilkan asam selama 20 hingga 30 menit setelah setiap paparan. Jika seorang makan 3 potong permen sekaligus, gigi akan terkena sekitar 30 menit penghancuran asam,
Tapi jika orang tersebut makan 3 potong dengan interval setengah jam, paparan gula itu akan meningkat menjadi 90 menit. Dengan demikian, menyeruput minuman manis secara perlahan mungkin lebih berbahaya daripada minum dengan cepat dan kemudian membersihkan langsung mulut dari gula. Makanan yang tidak mengandung gula dapat membantu menghilangkan gula dari permukaan gigi. Oleh karena itu, lebih baik makan gula dengan waktu makan daripada di antara waktu makan. Makanan seperti susu keju mungkin sangat membantu dalam meminimalkan efek asam dan memulihkan enamel yang hilang. Nah, minuman seperti minuman ringan, jus jeruk, minuman olahraga, itu tidak hanya mengandung gula tapi juga memiliki pH yang rendah. Minuman asam ini dapat mengikis emel gigi dan dapat menjelaskan mengapa erosi gigi sangat lazim terjadi saat ini. Nah, perkembangan karies tergantung pada beberapa faktor. Bakteri berada di pelak gigi, air liur yang membersihkan mulut, mineral yang membentuk gigi, dan makanan yang tersisa setelah tertelan. Bagi kebanyakan orang, kebersihan mulut yang baik akan mencegah karies gigi. Faktanya, menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari dan pasta gigi berfluoride dan flossing bisa membantu secara efektif mencegah karies gigi daripada membatasi makanan manis. Nah, untuk mencegah karies gigi, yang pertama batasi cemilan di antara waktu makan yang mengandung gula atau zat pati. Sikat bersihkan secara teratur. Jika menyikat gigi dan flossing tidak memungkinkan, paling kurang kita bilas dengan air. Beberapa kontroversi tentang gula. Apakah gula menyebabkan obesitas? Nah, selama 3 dekade terakhir, tingkat obesitas meningkat tajam di Amerika Serikat. Dan dalam periode yang sama, konsumsi gula tambahan juga mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Karena sebagian besar peningkatan dramatis sirup jagung dengan tinggi fruktosa itu digunakan dalam minuman. Antara tahun 1977 dan 2001, ketika orang bertambah gemuk, asupan kalori dari minuman buah berlipat ganda dan kalori dari minuman ringan meningkat hampir 3 kali lipat. Nah, meskipun penggunaan pemanis ini sejajar dengan peningkatan kegemukan tubuh yang belum pernah terjadi, nah apakah itu berarti bahwa peningkatan asupan gula bertanggung jawab atas peningkatan obesitas? Perlu kita pahami bahwa ketika dimakan melebihi kebutuhan, energi dari gula tambahan berkontribusi pada penyimpanan lemak tubuh, sama seperti kelebihan energi dari sumber lain. Gula yang ditambahkan memberikan kelebihan kalori dan tentu meningkatkan resiko kenaikan berat badan dan diabetes tipe 2. Namun, ketika asupan kalori total tetap dikontrol, gula dalam jumlah sedang tidak akan menyebabkan obesitas. Nah, orang dengan diet tinggi gula tambahan sering mengkonsumsi lebih banyak kalori setiap hari daripada orang dan asupan gula lebih rendah. Remaja misalnya minum sebanyak sekitar 2 ons atau 2 kaleng minuman ringan yang mengandung berpemanis gula setiap hari, mengkonsumsi 400 kalori lebih banyak sehari daripada remaja yang tidak. Dan anak-anak remaja yang kelebihan berat badan meningkatkan risiko menjadi obesitas sebesar 60% dan setiap tambahan minuman manis sirup yang mereka tambahkan ke dalam makanan sehari-hari mereka. Bentuk gula cair dalam minuman ringan membuatnya sangat mudah untuk mengkonsumsi kalori secara berlebihan. Beberapa peneliti dan penyelidik sedang mengevaluasi hal ini dan kemungkinan hubungan lain antara fruktosa dalam pemanis minuman ringan dan penambahan berat badan pada seseorang. Dan penelitian menunjukkan bahwa fruktosa dari gula tambahan ini mendukung terbentuknya jalur-jalur lemak. Pentingnya membatasi pilihan makanan dan minuman yang tinggi gula tambahan dapat menjadi strategi penurunan berat badan yang efektif, terutama bagi orang yang kelebihan kalorinya terutama berasal dari tambahan gula. Mengganti sekaleng cola dengan segelas air setiap hari misalnya dapat membantu seorang kehilangan 1 pound dalam 1 bulan. Itu mungkin kedengarannya tidak banyak, tapi bertambah hingga lebih dari 10 pound setahun dengan sedikit usaha. Kontroversi lainnya adalah apakah gula menyebabkan penyakit jantung? Diet tinggi gula tambahan dapat mengubah lipid darah untuk meningkatkan resiko penyakit jantung, di mana efek ini paling dramatis pada orang yang merespons sukrosa dengan sekresi insulin tinggi yang tidak normal yang mendorong pembuatan kelebihan lemak. Namun, bagi kebanyakan orang, asupan gula sedang tidak meningkatkan lipid darah lemak atau lemak darah. Untuk menjaga temuan ini dalam konsep perspektif, pertimbangkan bahwa penyakit jantung berkorelasi paling erat dengan faktor yang tidak ada hubungannya dengan nutrisi seperti merokok dan genetik.
Di antara faktor risiko diet, beberapa seperti lemak jenuh, trans lemak, kolesterol memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan penyakit jantung daripada asupan gula. Apakah gula menyebabkan perilaku buruk pada anak dan perilaku kriminal pada orang dewasa? Nah, gula telah disalahkan atas perilaku buruk anak-anak yang hyperaktif, remaja yang nakal, orang dewasa yang melanggar hukum. Spekulasi semacam itu didasarkan pada personal story dan belum dikonfirmasi oleh penelitian-penelitian ilmiah. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hubungan antara gula dan hyperaktif atau perilaku buruk, di mana nanti bab yang ke-15 kita akan bahas tentang pola makan dan perilaku anak. Apakah gula menyebabkan munculnya perasaan ngidam atau kecanduan? Nah, makanan secara umum dan karbohidrat gula lebih khusus tidak membuat ketagihan secara fisik seperti obat-obatan, namun pada beberapa orang menggambarkan diri mereka sebagai mengidam karbohidrat atau pencandu gula. Salah satu teori yang sering dicatat adalah bahwa orang mencari karbohidrat sebagai cara untuk meningkatkan kadar serotonin, neurotransmitter otak mereka yang meningkatkan suasana hati. Menariknya, ketika mereka mengidam karbohidrat sendiri menuruti keinginannya, mereka cenderung makan lebih banyak. Tetapi persentase energi dari karbohidrat tetap tidak berubah. Alkohol juga ditemukan meningkatkan kadar serotonin, dan orang yang bergantung pada alkohol mengharapkan karbohidrat tampaknya dapat menangani ketenangan lebih baik bila diberikan diet tinggi karbohidrat. Meskipun disclaimer, alkohol tentu berefek sangat buruk pada tubuh manusia. Satu penjelasan yang masuk akal untuk mengidam akan karbohidrat yang dialami oleh beberapa orang melibatkan pelabelan makanan yang dipaksakan sendiri sebagai ini baik dan ini buruk. Itu makanan yang diinginkan tapi harus dimakan dengan menahan diri. Coklat contohnya, yang adalah contoh familiar. Membatasi asupan meningkatkan keinginan lebih lanjut. Kemudian kecanduan adalah digunakan untuk menjelaskan mengapa menolak makanan begitu sulit dan terkadang bahkan tidak mungkin. Tetapi kecanduan itu tidak farmakologis. Kapsul zat psikoaktif yang biasa ditemukan dalam coklat misalnya tidak memuaskan hasrat. Nah, karena gula tambahan menghasilkan kalori tapi sedikit atau tanpa nutrisi, sehingga dalam pedoman diet 2005 memberikan desakan konsumen untuk memilih dan menyiapkan makanan minuman dengan sedikit tambahan gula. Melalui USDA Food Guide, mereka menghitung kalori gula ini sebagai kalori tambahan. Dan kebanyakan orang perlu membatasi penggunaan gula tambahan. Perkiraan menunjukkan bahwa rata-rata setiap orang di Amerika Serikat contohnya mengkonsumsi sekitar 105 pound, kurang lebih hampir 50 gram gula tambahan per tahun atau sekitar 30 sendok teh ya gula tambahan sehari, jumlah yang tentu melebihi pedoman ini. Nah, kita perlu memperkirakan gula tambahan dalam makanan itu tidak selalu mudah tentu bagi konsumen. Label makanan mencantumkan total gram gula yang disediakan makanan, tapi jumlah ini mencerminkan gula tambahan dan gula yang terjadi secara alamiah dalam makanan. Nah, untuk memperkirakan asupan gula dan energi secara akurat, daftar menunjukkan jumlah permen contohnya pekat yang setara dan 1 sendok teh gula putih. Semua gula ini menyediakan sekitar 5 gram karbohidrat dan sekitar 20 kilokalori per sendok teh. Beberapa lebih rendah dan yang lain lebih tinggi. Tetapi rata-rata 20 kilokalori adalah perkiraan yang dapat diterima. Untuk orang yang menggunakan saus secara bebas, mungkin perlu diingat bahwa 1 sendok makan saus mengandung sekitar 1 sendok teh gula. Nah, panitia DRI tidak menetapkan batas atas gula, namun seperti yang disebutkan bahwa pentingnya asupan berlebihan dapat mengganggu kesehatan gizi dan kesehatan gigi. Nah, hanya sedikit orang yang bisa makan banyak makanan manis dan tetap memenuhi semua kebutuhan nutrisi mereka tanpa mengalami kelebihan kalori. Secara khusus, DRI menyarankan bahwa gula tambahan tidak lebih dari 25% total asupan energi hari itu. Namun, ketika gula tambahan menempati sebagian besar makanan, asupan dari 5 kelompok makanan berada di bawah rekomendasi. Untuk seorang yang mengkonsumsi 2000 kalori sehari, 25% mewakili 500 kalori yaitu 125 gram ataupun 31 sendok teh dari gula pekat, dan itu tentu kebanyakan gula ya. Mungkin seorang atlet dalam pelatihan yang kebutuhan energinya tinggi dapat membeli gula tambahan dari minuman olahraga tanpa mengurangi asupan nutrisi. Tapi kebanyakan orang melakukannya lebih baik dengan membatasi penggunaan gula tambahan. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian
menyarankan untuk membatasi konsumsi gula tambahan hingga kurang dari 10% dari total energi. Nah, gula ingat bahwa tidak menimbulkan ancaman kesehatan utama kecuali resiko karies gigi. Asupan yang berlebihan bagaimanapun dapat menggantikan nutrisi dan serat yang dibutuhkan dan dapat menyebabkan obesitas ketika asupan energi melebihi kebutuhan. Seseorang yang memutuskan untuk membatasi asupan gula harian harus menyadari bahwa tidak semua gula perlu dibatasi. Hanya permen yang terkonsentrasi yang relatif kosong dari nutrisi lain dan tinggi kalori. Gula yang terjadi secara alamiah dalam buah-buahan, sayuran, dan susu tentu dapat diterima. Karbohidrat dan lemak adalah dua sumber energi utama dalam makanan. Ketika yang satu tinggi, yang lain biasanya rendah dan sebaliknya. Diet yang menyediakan karbohidrat berlimpah 45-65% dan sedikit lemak 20-35% dalam batas energi yang wajar paling mendukung kesehatan baik. Untuk meningkatkan karbohidrat dalam makanan, fokuslah pada biji-bijian, sayuran, kacangan, buah-buahan. Makanan yang terkenal karena pati, serat, dan gula alaminya. Selain pati, serat, dan gula alami, biji-bijian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan memasuk vitamin mineral yang berharga dan sedikit atau tanpa lemak. Paragraf berikut menjelaskan beberapa manfaat kesehatan dari diet yang mencakup berbagai makanan di setiap hari. Penyakit jantung dengan diet tinggi karbohidrat, terutama kaya akan biji-bijian, dapat melindungi dari penyakit jantung dan stroke. Meskipun sulit untuk menilai alasan pastinya, diet tersebut rendah lemak hewani dan kolesterol serta tinggi serat, protein nabati, dan fitokimia, semua faktor yang terkait dengan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Makanan kaya serat larut seperti dedak gandum, barli, kacang-kacangan mampu menurunkan kolesterol darah dengan meningkat asam empedu dan dengan demikian meningkatkan ekskresi mereka. Akibatnya, hati harus menggunakan kolesterolnya untuk membuat asam empedu baru. Selain itu, produk sampingan bakteri dari fermentasi serat di usus besar juga menghambat sintesis kolesterol di hati. Hasil bersihnya adalah menurunkan kolesterol darah. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa serat juga dapat memberikan efek dengan menggantikan lemak dalam makanan. Padahal ini tentu membantu bahkan ketika makanan rendah lemak, asupan serat yang tinggi memberikan efek penurunan kolesterol yang signifikan dan terpisah. Dengan kata lain, diet tinggi serat membantu mengurangi risiko penyakit jantung terlepas dari asupan lemak. Diabetes, makanan berserat tinggi, terutama biji-bijian utuh, mainkan peran kunci dalam mengurangi risiko diabetes tipe 2. Ketika serat larut memerangkap nutrisi dan menunda transitnya melalui saluran pencernaan, penyerapan glukosa melambat dan membantu mencegah lonjakan glukosa dan rebound yang tampaknya terkait dengan serangan diabetes. Untuk kesehatan pencernaan, serat makanan meningkatkan kesehatan usus besar. Semakin sehat dinding usus, semakin baik mereka dapat memblokir penyerapan konstituen atau senyawa yang tidak diinginkan. Serat seperti selulosa, seperti dalam dedak sereal, buah, sayuran, meningkatkan berat tinja, memudahkan perjalanan, mengurangi waktu transit, dan dengan cara ini, serat membantu meringankan atau mencegah sembelit. Diminum dengan banyak cairan, serat membantu mencegah beberapa gangguan pencernaan, di mana kotoran yang lebih besar dan lunak memudahkan pembuangan melalui otot-otot rektal dan mengurangi tekanan di usus bagian bawah, sehingga mengurangi kemungkinan pembengkakan vena rektal atau wasir. Serat mencegah pemadatan isi usus yang dapat menyumbat isi usus buntu dan memungkinkan bakteri untuk menyerang dan menginfeksi. Selain itu, serat merangsang otot-otot saluran pencernaan sehingga mereka mempertahankan kekuatannya, menahan penonjolan ke dalam kantong yang dikenal sebagai divertikula, dan kanker. Banyak tetapi tidak semua studi penelitian menunjukkan bahwa peningkatan serat makanan melindungi dari kanker usus besar. Dan ketika studi diet dan kanker terbesar hingga saat ini meneliti diet lebih dari 500 juta orang di 10 negara selama 4,5 tahun, para peneliti menemukan hubungan terbalik antara serat makanan dan kanker usus besar, di mana orang yang makan serat makanan paling banyak mengurangi resiko kanker usus besar sebesar 40% dibandingkan dengan mereka yang makan serat paling sedikit. Yang penting, penelitian ini berfokus pada serat makanan, bukan suplemen serat atau aditif yang kekurangan nutrisi berharga dan fitokimia yang juga membantu melindungi dari kanker.
Nah, makanan nabati, sayuran, buah-buahan, produk gandum untuk mengurangi risiko kanker besar dan usus besar dan rektum. Serat dapat membantu mencegah kanker usus besar dengan mengencerkan, mengikat, dan dengan cepat menghilangkan agen penyebab kanker potensial dari usus besar. Selain itu, serat larut merangsang fermentasi bakteri dari pati, resisten, dan serat di usus besar. Suatu proses yang menghasilkan asam lemak rantai pendek yang menurunkan pH. Molekul lemak kecil ini mengaktifkan enzim pembunuh kanker dan menghambat peradangan yang dapat terjadi di dalam usus besar. Makanan berserat tinggi dan gandum membantu seseorang untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Makanan yang kaya karbohidrat, kompleks, cenderung rendah lemak dan gula tambahan, oleh karena itu dapat meningkatkan penurunan berat badan dan menghasilkan lebih sedikit energi pergigitan. Selain itu, saat serat menyerap air dari cairan pencernaan, serat akan membengkak, menciptakan perasaan kenyang dan menunda rasa lapar. Dan banyak produk penurun berat badan di pasaran saat ini mengandung serat penginduksi muscle seperti metil selulosa, tetapi membeli senyawa serat murni seperti ini tidak perlu dan tidak disarankan. Karena sebagian besar ahli setuju bahwa manfaat kesehatan dan manajemen berat badan yang dikaitkan dengan serat mungkin berasal dari konstituen lain, dari makanan yang mengandung serat dan bukan dari serat saja. Untuk alasan ini, konsumen harus memilih biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran daripada serat suplemen. Makanan berserat tinggi tidak hanya menambah jumlah makanan, tapi juga ekonomis dan bergizi. Terlepas dari manfaat serat bagi kesehatan, diet tinggi serat juga memiliki beberapa kelemahan. Seorang yang memiliki kapasitas tubuh kecil, kebanyakan makan makanan serat tinggi mungkin tidak dapat mengambil makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi atau nutrisi. Orang yang kekurangan gizi, orang tua, anak kecil yang mengikuti pola makan nabati sangat rentan terhadap masalah ini. Menggunakan diet tinggi serat secara tiba-tiba dapat menyebabkan ketidaknyamanan perut, gas, diare sementara, dan yang lebih serius dapat menghalangi saluran pencernaan. Di sini ada beberapa contoh karakteristik serat yang larut maupun yang tidak larut, yaitu ada gam, pektin, silisium, dan beberapa hemiselulosa. Sumbernya bisa dapat pada buah, pada whole grain, dan juga pada sayur. Ada cara kerjanya di dalam tubuh dan beberapa manfaatnya, seperti menurunkan kolesterol, memperlambat proses penyerapan gula, memperlambat proses transit makanan dalam saluran pencernaan atas, kemudian menjaga kelembapan, dan kemudian menarik sedikit lemak sesudah proses fermentasi, dan manfaatnya adalah mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Dan kemudian serat yang tidak larut atau insoluble didapatkan pada brown rice, fruit, legumes, carrot, cabbage, dan ini meningkatkan berat dari feses dan mempercepat pengeluaran feses, dan kemudian memberikan perasaan seperti sudah penuh dan kemudian perasaan kenyang. Dan ini bisa mengurangi konstipasi, menurunkan resiko adanya hemoroid, divertikulosis, appendicitis, dan bisa membantu menjaga berat badan. Ya. Hal ini penting ya kalau kita lihat karena bisa mencegah banyak penyakit. Nah, untuk mencegah komplikasi tersebut, tentu seseorang yang menerapkan diet tinggi serat dapat mengambil tindakan pencegahan dengan tingkatkan asupan serat secara bertahap selama beberapa minggu untuk memberikan waktu bagi saluran pencernaan beradaptasi. Minum lebih banyak cairan untuk melunakkan serat saat bergerak melalui saluran pencernaan, dan pilihlah makanan kaya serat dari berbagai sumber, baik itu buahan, sayuran, kacangan, serta roti, gandum, dan sereal. Beberapa serat dapat membatasi penyerapan nutrisi dengan mempercepat transit makanan melalui saluran pencernaan dengan mengikat mineral. Namun, selama asupan mineral kita cukup, asupan makanan berserat tinggi yang wajar tidak akan mengganggu keseimbangan mineral. Jelas bahwa serat seperti semua nutrisi di mana lebih adalah lebih baik hanya sampai pada titik tertentu. Sekali lagi kata kuncinya, prinsip yang perlu kita jaga adalah adanya keseimbangan, kecukupan, dan atau pembatasan dan variasi makanan. Kesimpulan, asupan serat yang cukup membantu pengelolaan berat badan, menurunkan kolesterol darah, membantu mencegah kanker usus besar,
membantu mencegah mengontrol diabetes, mencegah meringankan wasir, mencegah radang usus buntu, dan mencegah munculnya divertikulosis. Yang berlebihan ketika akibat dari asupan serat yang berlebihan, mengganti makanan padat energi dan nutrisi akan menyebabkan ketidaknyamanan dan distensi usus dan dapat mengganggu penyerapan mineral. Nah, rekomendasi diet menunjukkan bahwa karbohidrat menyediakan sekitar setengah dari kebutuhan energi, oleh karena itu seorang yang mengkonsumsi 2000 kilokalori sehari harus memiliki 900 hingga 1300 kalori yang berasal dari karbohidrat atau setara dengan 225 hingga 325 gram. Dan jumlah ini lebih dari cukup untuk memenuhi rekomendasi diet untuk karbohidrat yang mana ditetapkan 130 gram per hari berdasarkan rata-rata jumlah minimum gula yang digunakan oleh otak. Dan ketika menetapkan nilai harian yang muncul pada label makanan, FDA menggunakan pedoman 60% kalori dalam menetapkan nilai harian untuk karbohidrat yaitu 300 gram per hari. Dan bagi kebanyakan orang, ini berarti meningkatkan asupan karbohidrat total. Dan untuk tujuan ini, pedoman diet mendorong orang untuk memilih berbagai biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan setiap hari. Rekomendasi untuk serat menyarankan makanan yang sama yang baru saya sebutkan, yaitu biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan yang juga menyediakan mineral dan vitamin. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, terlalu banyak serat tidak lebih baik daripada terlalu sedikit. Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan batas atas 40 gram serat makanan sehari. Nah, sayuran, jumlah karbohidrat yang disediakan oleh satu porsi sayuran terutama bergantung pada kandungan patinya, di mana sayuran yang bertepung setara dengan setengah cangkir jagung, kacang polong, atau kentang matang menyediakan sekitar 15 gram karbohidrat per porsi, di mana satu porsi sebagian besar sayuran non-tepung lainnya setara dengan setengah cangkir brokoli, kacang hijau, atau tomat itu menyediakan sekitar 5 gram. Sajian buah yang khas, pisang kecil, apel, jeruk, setengah cangkir atau setengah cangkir buah kalengan, buah segar mengandung rata-rata 15 gram karbohidrat, sebagian besar sebagai gula, termasuk fruktosa gula-buah ya, di mana buah-buahan sangat bervariasi dalam kandungan air, serat, oleh karena itu dalam konsentrasi gulanya. Dan selanjutnya satu porsi susu atau yogurt menyediakan sekitar 12 gram karbohidrat. Keju menyediakan 6 gram karbohidrat per cangkir, tapi sebagian besar keju lainnya mengandung sedikit jika ada karbohidrat. Daging, dengan dua pengecualian, makanan dalam kelompok daging dan pengganti daging hampir tidak memberikan karbohidrat ke dalam makanan. Pengecualiannya adalah kacang-kacangan yang menyediakan sedikit pati dan serat, bersama dengan lemaknya yang melimpah. Kacang-kacangan menyediakan banyak pati dan serat, di mana hanya setengah cangkir porsi kacang-kacangan mampu menyediakan sekitar 20 gram karbohidrat yang mewakili sepertiga dari serat. Nah, label makanan mencantumkan jumlah dalam garam, karbohidrat total termasuk pati, serat, dan gula per porsi. Nah, serat gram juga terdaftar secara terpisah. Gula mencerminkan gula tambahan dan gula yang terjadi secara alami dalam makanan, di mana karbohidrat total dan serat makanan juga dinyatakan sebagai persentase nilai harian atau daily value untuk seseorang yang mengkonsumsi 2000 kalori dan tidak ada nilai harian untuk gula. Kesimpulan jelas, diet yang kaya karbohidrat kompleks, pati, dan serat mendukung upaya untuk mengontrol berat badan dan mencoba mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes, dan gangguan pencernaan. Untuk alasan ini, rekomendasi mendesak seorang untuk makan banyak biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Dan cukup untuk menyediakan 45 hingga 65% asupan energi harian dari karbohidrat. Di dunia sekarang ini ada satu alasan lain mengapa makanan nabati yang kaya karbohidrat kompleks dan gula alami adalah pilihan yang lebih baik daripada produk hewani atau makanan yang diperkaya dengan permen. Makanan yang kaya seperti permen ya. Secara umum lebih sedikit energi, lebih sedikit sumber daya yang dibutuhkan untuk menumbuhkan dan memproses makanan nabati daripada menghasilkan gula atau makanan yang berasal dari hewan. Demikian yang bisa saya bahas dari topik bab yang
keempat ini tentang karbohidrat, di mana ada gula, kemudian ada starch, dan kemudian ada tepung di sana, dan dengan harapan pembahasan tentang gula, zat pati, dan serat ini bisa membuka wawasan kita, membantu kita untuk bisa lebih memahami karbohidrat, bagaimana bisa mencegah penyakit, bagaimana jenis-jenis karbohidrat, dan jangan lewatkan untuk pembahasan berikutnya, karena pada pembahasan berikut kita akan mempelajari tentang lemak. Tentu kelihatannya materi ini dikupas dalam waktu atau durasi yang panjang, disebabkan oleh karena memang komposisi materi nutrisi ini yang sangat banyak, sehingga saya mencoba menjelaskannya dan tanpa mengurangi manfaat dan kemudian nilai dari materi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh yang mengikuti, bahkan yang tertarik untuk memperdalam materi-materi nutrisi. Jangan lewatkan sekali lagi untuk materi nutrisi, dan kita akan bertemu di waktu dan kesempatan yang lain. Selamat beraktivitas.